Banyak pria datang ke ruang praktek saya dengan wajah cemas. Mereka takut dianggap kurang. Mereka takut mengecewakan pasangannya. Mereka takut berbeda dari standar yang mereka lihat di media. Padahal ya, 90% ketakutan itu salah kaprah. Saya pernah duduk dengan pasien yang berkata, "Dok, apa saya normal?" Waktu itu, saya hanya tersenyum dan berkata, "Mari kita pahami dulu apa itu normal." Dan kamu yang sedang menonton ini, mungkin pernah punya kecemasan yang sama. Tenang, kamu tidak sendiri. Berapa ukuran penis yang dianggap normal menurut medis? Dalam dunia medis, ukuran penis normal tidak dilihat dari standar film dewasa. Kita pakai data penelitian internasional yang terverifikasi. Berdasarkan meta-analisis medis besar, saat ereksi, panjang rata-rata 12 hingga 16 cm. Diameter atau ketebalan 17 hingga 12 cm. Ada juga yang lebih pendek dari itu, ada yang lebih panjang, dan semuanya bisa tetap normal. Ingat, normal bukan satu angka. Normal adalah rentang. Bahkan sekitar 60% pria sebenarnya berada di antara ukuran rata-rata kecil hingga rata-rata tengah, tapi merasa dirinya kurang hanya karena membandingkan diri dengan konten tidak realistis. Ukuran yang sedikit lebih pendek tidak membuat seseorang tidak cukup, dan ukuran yang besar bukan berarti lebih baik. Yang paling menentukan kepuasan pasangan bukan panjang, tapi kedekatan emosional, komunikasi, keintiman, kehangatan, dan sensitivitas terhadap pasangan. Ukuran hanyalah angka, tapi kehangatan itu yang diingat. Bagaimana cara mengukur panjang penis yang benar? Oke, sekarang kita masuk ke teknis. Mengukur penis itu ada cara medisnya, bukan sekedar menempelkan penggaris. Berikut cara yang benar menurut urologi. 1. Penis harus dalam kondisi ereksi penuh, bukan setengah ereksi, bukan lembek. 2. Gunakan penggaris atau pita ukur yang kaku. Pita lentur bisa membuat hasil kurang akurat. 3. Tekan penggaris sampai menyentuh tulang pubis. Ini penting. Banyak orang meletakkan penggaris di kulit luar, sehingga hasilnya lebih pendek. Dalam medis, kita ukur dari dasar penis yang menempel tulang pubis sampai ujung glans, kepala penis. Menekan sampai menyentuh tulang pubis diperlukan, karena setiap orang punya ketebalan lemak perut berbeda, dan lemak itu menutupi beberapa sentimeter bagian pangkal. Jadi cara ini membuat hasil adil dan standar medis. 4. Pengukuran dilakukan dari bagian atas penis, bukan bawah. Ini juga standar internasional. 5. Ukur 2 atau 3 kali. Ambil rata-rata. Ereksi bisa berubah sedikit setiap waktu. Dengan cara ini, barulah kita mendapat angka yang valid. Bagaimana cara mengukur ketebalan atau girth secara akurat? Ketebalan penis adalah aspek penting lain yang sering membuat orang salah ukur. Cara medisnya begini. Cara mengukur girth. Gunakan pita ukur, seperti pita penjahit. Lilitkan di bagian tengah batang penis saat ereksi penuh. Pastikan pita tidak terlalu longgar atau terlalu kencang. Catat angkanya. Ulangi 2 kali, ambil rata-rata. Ketebalan inilah yang sebenarnya lebih berpengaruh pada sensasi bagi pasangan dibanding panjang. Dan rata-rata girth 10-12 cm itu sudah sepenuhnya cukup untuk memberikan kepuasan dalam hubungan. Yang sering membuat pria salah paham, ini bagian yang ingin saya ucapkan dari hati saya sebagai dokter. Perbandingan membunuh rasa percaya diri. Konten dewasa tidak mencerminkan rata-rata manusia. Ukuran tidak menentukan kemampuan atau kualitas hubungan. Banyak pria yang ukurannya dalam kategori rata-rata, tetapi merasa kurang, padahal tidak. Dan banyak pasangan perempuan yang secara jujur dalam penelitian mengatakan, yang membuat saya puas bukan panjangnya, tapi bagaimana pasangan saya memperlakukan saya. Pasangan tidak mengingat angka, mereka mengingat sentuhan lembut, mereka mengingat perhatian, mereka mengingat kenyamanan, mereka mengingat rasa aman ketika dipeluk. Kalau kamu menonton video ini karena kamu cemas, tarik nafas dulu. Saya ingin kamu tahu, kamu tidak harus sempurna untuk dicintai, dan ukuran tubuhmu tidak menentukan nilai dirimu. Jika kamu punya keluhan medis atau perubahan yang mencurigakan, silahkan konsultasi langsung ke dokter.
Tapi jika kekhawatiran itu hanya karena perbandingan, lepaskan. Kamu sudah cukup. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuatmu lebih percaya diri dan lebih tenang. Sampai jumpa di video berikutnya.